Hai, sebelum video ini dimulai, buat kamu yang belum subscribe channel ini, silakan bantu subscribe terlebih dahulu ya. Dan video ini akan dimulai dari 3, 2, 1. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian semuanya penonton channel Edufik ID. Teman-teman semuanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menyukseskan video saya sebelum ini mengenai tahapan seleksi CPNS. Sukses dengan video yang sebelumnya. Sekarang saya ingin mereview lebih detail tentang apa itu SKD dan juga SKB, seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang, yang keduanya ada di tahapan seleksi CPNS tahun 2021. Teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa pemerintah sudah membuka pendaftaran untuk CPNS dari tanggal 30 Juni kemarin hingga 21 Juli 2021 ini. Dan untuk pelaksanaan SKD tahap pertama itu ada di tanggal 25 Agustus 2021. Artinya dari tanggal 21 Juli ke 25 Agustus ada waktu sekitar 1 bulan untuk kalian mempersiapkan CAT khususnya SKD ini. Nah, teman-teman semuanya, masih banyak sekali yang belum tahu tentang SKD. Apa aja sih komponen SKD, berapa soal, berapa waktunya, ada apa aja di dalam SKD itu. Nah, maka dari itu, selesai membuat video ini, teman-teman, saya harapkan bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah persiapan mental teman-teman untuk menghadapi seleksi khususnya SKD dan juga SKB. Baiklah teman-teman semuanya, perlu diketahui bahwa seleksi kompetensi dasar ini akan memuat sejumlah 100 soal yang dibagi menjadi 3 kategori soal. Ya, apa aja 3 kategori soal tersebut? Yang pertama adalah TKP atau tes karakteristik pribadi yang jumlah soalnya ada 35 buah. Lalu yang kedua adalah TIU atau tes intelijensia umum yang jumlah soalnya adalah 35 soal. Dan terakhir adalah TWK atau tes wawasan kebangsaan yang jumlah soalnya adalah 30. Nah, teman-teman semuanya, teman-teman harus paham dulu dan tahu dulu ya urutan dari pelaksanaan SKD ini dari urutan nomor 1 dan juga nomor 100 hingga nomor 100. Jadi, untuk soal pertama hingga 30, teman-teman akan menghadapi soal TWK, tes wawasan kebangsaan. Yang kedua, di soal nomor 31 hingga 65, teman-teman akan menghadapi soal TIU. Dan terakhir, dari nomor soal 65 hingga 100, teman-teman akan menghadapi soal TKP. Nah, teman-teman semuanya, dari mulai TWK, TIU, TKP, semuanya ini memiliki karakteristik soal tingkat kesulitan bahkan kemudahan yang beragam. Artinya, dari semua soal ini tidak semuanya sulit. Ada beberapa soal yang sifatnya mudah, ada beberapa soal yang sifatnya sedang, dan juga ada beberapa soal yang memang tingkat kesulitannya itu luar biasa atau bisa dibilang sukar. Nah, teman-teman semuanya, perlu dipahami juga bahwa setiap poin, setiap soal yang kalian jawab dengan benar, itu akan diberikan nilai 5. Artinya, jika seluruh soal, 100 soal ini kalian bisa menjawab, maka Anda akan mendapatkan poin 500 atau poin maksimal 500. Nah, teman-teman semuanya, satu hal lagi, bahwa di SKD ini ada yang namanya passing grade atau batas, ambang batas teman-teman dikatakan lulus atau tidak. Nah, tahun ini, tahun 2021, ambang nilai batas passing grade-nya adalah 271. Ya, dengan rincian sebagai berikut. Untuk TWK, dari 30 soal, teman-teman harus menjawab minimal soal dengan benar 13 poin pada kategori ini untuk mendapatkan nilai 65 poin. Dan untuk TIU atau tes intelijensia umum, teman-teman harus menjawab minimal 16 soal dengan benar untuk mendapatkan nilai passing grade 80 poin. Dan terakhir untuk TKP, teman-teman harus menjawab soal dengan benar sejumlah 26 untuk mendapatkan nilai passing grade sebanyak 126 poin. Bagaimana? Ya, kalau dibandingkan dengan 2018 lalu, passing grade tahun 2019 dan 2021 ini menurun ya. Artinya 2021 passing grade-nya lebih rendah dibandingkan 2018. Dan semoga ini menjadi peluang bagi kalian agar bisa melewati passing grade dan juga melewati tahapan SKD, SKB, bahkan hingga kalian lulus mendapatkan NIP CPNS, NIP PNS kalian 100% nanti. Amin ya robbal alamin.
Baik teman-teman, kita akan bedah satu persatu sebenarnya kisi-kisi dari SKD atau seleksi kompetensi dasar ini apa. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, setelah saya menghadapi yang namanya seleksi ini, saya bisa mengambil beberapa poin berdasarkan pengalaman tersebut. Oke, kita kupas satu persatu ya. Saya izin melihat laptop juga. Oke, untuk TWK dari soal sebanyak 30 soal ini, saya kira 30 soal ini tidak akan lari atau jauh dari soal-soal berikut, yaitu mengenai sejarah Indonesia, lalu mengenai 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, lalu Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan juga pengamalan tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, saya yakin dari 30 soal ini tidak akan jauh dari soal-soal yang saya sebutkan tadi. Hanya saja memang tidak secara gamblang. Contohnya, sebutkan sila pertama, tidak seperti itu. Ya, tapi ada beberapa soal yang dikemas sedemikian rupa yang nantinya jawabannya ya seputar itu-itu aja, gitu loh. Nah, lalu yang kedua adalah masalah TIU. Nah, TIU ini menurut saya adalah satu buah kategori soal yang memang memerlukan wawasan kita, wawasan pengetahuan kita untuk menjawabnya. Dan saya kira berdasarkan pengalaman kemarin, soal TIU ini tidak akan jauh dari yang namanya persamaan atau perlawanan kata, lalu ada yang namanya numerik atau angka-angka, lalu ada rasionalitas, perbandingan terbalik, perbandingan senilai, ada juga tentang pengetahuan umum. Nah, lalu untuk yang ketiga, ini yang menurut banyak orang sangat sulit ya, karena memang setiap jawaban di soal kategori ini semua benar. Tinggal kalian memilih mana jawaban paling benar urutan 1, nomor 2, 3, dan 4 yang tentunya akan disesuaikan dengan bobot nilai kalian. Contoh, jawaban paling benar adalah 5 poin, jawaban kedua paling benar adalah 4 poin, dan seterusnya. Nah, untuk TKP, soalnya tidak akan jauh atau polanya adalah logika, perasaan, psikotes, ataupun screening. Apa itu screening? Adalah kemampuan membaca kalian. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya di 2018 kemarin, ya, soal dan jawaban itu panjang sekali kalimatnya, hingga 4 baris. Jadi untuk soalnya aja bisa 4 baris, nanti jawaban per A, B, C, D-nya bisa 2-3 baris. Jadi memang benar-benar kalian harus fokus ya, kalian harus fokus terhadap soal yang kalian baca, dan juga nantinya akan diburu dengan waktu di komputer kalian yang terus terhitung mundur. Nah, dari semuanya ini saya bisa mengambil kesimpulan, untuk TWK, teman-teman sebenarnya dibutuhkan kemampuan hafalan dan juga pengamalan ya. Jadi teman-teman dari sekarang itu bisa mulai untuk menghafal beberapa poin, beberapa hal-hal yang penting di antara sejarah, di antara sejarah-sejarah Indonesia, di antara Pancasila dan yang saya sebutkan tadi. Lalu untuk TIU, keahlian yang harus kalian penuhi atau harus kuasai adalah tentang kemampuan akademik kalian yang harus diasah. Harus banyak berhitung, harus juga mempelajari soal-soal atau latihan soal. Nah, untuk ketiga yang masalah TKP, ini adalah kemampuan screening tadi saya bilang membaca dengan cepat, karena soal ini berada di akhir ya, artinya kalian sudah lelah mengerjakan soal TWK dan TIU. Nah, di akhir soal TKP ini dengan kondisi kalian yang mentalnya sudah lelah ya, tenaganya sudah lelah, akan dihadapi dengan soal yang panjang. Dan ini kurang lebih juga tentang kondisi ASN atau PNS. Artinya kalian disuruh menjawab soal tersebut sebagaimana atau mengkondisikan bahwa kalian itu memang sudah menjadi seorang ASN. Jadi bagaimana tahapannya atau bagaimana cara kalian untuk merespon suatu hal dilihat dari kamu seorang PNS atau ASN. Yang ketiga adalah jangan lupa perbanyak latihan soal. Oke, teman-teman semuanya, kita sekarang masuk ke pola lebih detail lagi tentang apa itu TWK ya. Jadi untuk TWK seperti saya bilang tadi bahwa soalnya tidak akan jauh dari sejarah Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, pengamalan nilai Pancasila. Yang saya bilang tadi kata kuncinya adalah hafalan dan juga pengamalan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh-contoh soalnya itu seperti yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa baca ya. Contohnya adalah berapa kali amandemen Undang-Undang Dasar itu dilakukan, lalu kapan aja waktunya, lalu tentang panitia 9, sidang BPUPKI, sidang PPKI, hasilnya apa aja, tahapannya apa saja, tanggal berapa aja,
Lalu ada pengamalan nilai-nilai Pancasila, contohnya gotong royong, musyawarah, menghormati antar umat beragama, hingga toleransi itu ada di sila keberapa, pengamalan nilai sila keberapa contohnya. Lalu ada juga tentang sejarah Indonesia, G30 SPKI waktu itu keluar juga tahun 2018. Lalu ada proses lahirnya Pancasila, bagaimana mulai dari dia lahir, ya dirumuskan hingga dia lahir, lalu kesaktian Pancasilanya kapan. Jadi soal-soal seperti ini saya yakin memang seputaran ini aja, ya seputaran ini aja untuk soal TWK atau tes wawasan kebangsaan, sehingga sudah paham ya buat di kategori soal ini memang teman-teman harus banyak membaca dan juga banyak menghafal. Oke, siap? Saya yakin kalian bisa kok. Selanjutnya adalah pola soal mengenai TIU atau tes intelijensia umum. Saya bilang tadi bahwa polanya tidak akan jauh dari persamaan perlawanan kata, lalu numerik, rasionalitas, lalu perbandingan pengetahuan umum. Dan kalian bisa lihat di bawah ini bahwa kemampuan yang dibutuhkan adalah kemampuan akademik berhitung dan juga latihan soal. Contoh soal yang saya dapatkan ketika itu adalah yang saya ingat ya tentunya. Contoh, apa itu ekspansi atau perlawanan kata dari ekspansi, persamaan kata dari ekspansi itu apa, kredibel itu apa, otonom itu apa, gradasi itu apa, grasi itu apa. Jadi akan ditanya nanti perlawanan katanya, persamaan katanya, atau bahkan arti dari kata tersebut itu apa. Nah, yang kedua adalah numerik. Nah, ini yang unik nih teman-teman. Contohnya kayak kita belajar di SMP atau SMA, SMK dulu ya. Jadi ada beberapa soal yang soalnya hitung-hitungan. Salah satu contoh soalnya seperti ini. Ada 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya berapa? Oke, kita harus tahu itu polanya adalah tambah 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8, dan seterusnya. Lalu juga ada polanya seperti 2, 4, 8, 16, 32. Oke, itu polanya adalah 2 kali 2, lalu 4 kali 2, 8 kali 2, berarti dikali 2. Nah, hal-hal seperti itu nanti akan muncul juga di soal TIU ini. Nah, selanjutnya adalah peribahasa. Ada juga peribahasa yang muncul. Hanya saja waktu tahun 2018 peribahasa yang muncul ini peribahasa yang memang tidak umum ya. Artinya saya pun waktu itu kesulitan juga untuk menjawab peribahasa karena memang peribahasa terdahulu akhirnya muncul dan saya yakin kayaknya saya salah deh di peribahasa waktu itu. Selanjutnya ada perbandingan terbalik dan senilai. Ini juga masih seputar matematika. Lalu ada juga pemilihan kata ya, seperti antri, antre, mana yang betul, apotek, apotik, mana yang baku, standarisasi, mana yang lebih baku. Nah, hal-hal seperti itu juga akan muncul. Jadi sudah jelas ya, polanya adalah kemampuan akademik. Dan ini bisa kalian kuasai kalau kalian sudah banyak berlatih soal. Itu dia. Oke, sip? Bisa ya? Pasti bisa. Ya, lalu yang ketiga adalah tentang pola soal dari TKP atau tes karakteristik pribadi yang tadi di awal saya sampaikan bahwa di sini memiliki kemampuan atau pola seperti logika, perasaan, psikotes, dan juga screening, di mana keahlian yang kalian butuhkan untuk menjawab soal kategori ini adalah kemampuan screening atau membaca dengan baik, membaca soal dan juga jawaban dengan baik, lalu kondisi ASN atau PNS, yaitu kalian seolah-olah sudah menjadi seorang ASN atau PNS lalu menghadapi kondisi seperti ini itu harus bagaimana gitu loh. Lalu yang ketiga adalah harus banyak latihan soal-soal TKP, dan terakhir adalah yang harus dipahami bahwa sifat soal ini adalah studi kasus. Artinya semua jawaban yang disuguhkan mulai dari A, B, C hingga E adalah jawaban benar. Teman-teman hanya tinggal mencari mana jawaban paling benar di antara yang sudah benar. Jawaban paling benar bobot poinnya adalah 5, jawaban paling benar kedua bobot poinnya adalah 4, dan seterusnya. Nah, soal-soal yang muncul ketika tahun 2018 adalah seperti di bawah ini contohnya. Yang pertama adalah tentang rekan kerja selalu datang terlambat, bagaimana respon kamu? Lalu mendengar orang lain berbicara buruk tentang kita, apa respon kita? Lalu tentang orang tua sakit namun kerjaan menumpuk, apa yang harus kalian lakukan? Lalu memotong antrian, ketika kalian melihat orang lain memotong antrian kalian atau memotong antrian orang lain, maka kalian sebagai ASN tindakannya harus seperti apa. Lalu diberikan gratifikasi gitu ya, bagaimana respon kalian ketika kalian diberikan gratifikasi atau suap, atau bahkan kalian yang melihat orang lain atau rekan kerja kalian diberikan suap oleh orang lain. Nah, hal seperti ini yang menurut orang sulit untuk menjawab soal TKP. Makanya ada beberapa opini, ada beberapa pendapat katanya
Ya udah kalau gitu kita ngerjain dulu aja soal TKP, baru soal TIU dan juga TWK. Nah, tidak seperti itu juga. Menurut saya tetap aja teman-teman harus menyesuaikan soal dari nomor 1 hingga nomor 100. Yang penting setelah kalian menonton video ini, kalian sudah paham bahwa letak-letak dari TIU, TKP kapan muncul, lalu TWK kapan muncul, itu kalian sudah pahami sehingga kalian sudah siap secara mental dan juga siap secara pikiran. Karena memang di TKP harus banyak membaca. Kadang TKP ini kan akhir-akhir ya, dari nilai 65, dari soal 65 sampai dengan 100 nih. Jadi kalian akan berpacu dengan waktu yang ada di komputer kalian, karena di komputer kalian sebelah kanan atas nanti ini, di sini ini akan ada sisa waktu kalian untuk mengerjakan soal. Jadi memang mental kita diuji saat itu. Oke teman-teman semuanya, itu dia tadi tentang SKD ya, seleksi kompetensi dasar. Saya kira teman-teman harus bisa memahami skema ataupun pola-pola soal yang ada di SKD ini untuk bisa menjawab soal. Kalian membeli buku atau kalau kalian latihan soal di internet pun, saya jamin 100% jawaban atau bahkan soalnya saja tidak akan sama dengan apa yang akan kalian hadapi di tes SKD 2021 nanti. Maka dari itu, hal yang paling bijak, yang paling tepat adalah mempelajari pola dari setiap kategori soal. TWK seperti apa, TIU seperti apa, dan juga TKP seperti apa. Nah, ketika kalian sudah mempelajari pola ini, sudah mengetahui pola ini, maka saya yakin kalian akan belajar dengan tepat sasaran sehingga bisa melakukan dan juga bisa menjawab soal-soal SKD dengan mudah, insya Allah. Saya doakan. Oke teman-teman semuanya, sudah kita berbicara tentang SKD tadi, bagaimana rumitnya SKD. Sekarang saya pengen masuk ke sesi SKB atau seleksi kompetensi bidang. Nah, karena saya seorang analis pariwisata yang waktu itu melamar formasi CPNS di analis pariwisata juga, lalu kualifikasi pendidikan yang diminta adalah S1 manajemen pariwisata, maka saya akan membahas SKB dari sisi analis pariwisata dengan kualifikasi pendidikan S1 manajemen pariwisata tadi. Nah, perlu diketahui bahwa SKB atau seleksi kompetensi bidang ini adalah kemampuan bidang kalian atau kemampuan akademik kalian sesuai dengan formasi yang diminta atau yang dilamar. Contohnya, kalau untuk guru, maka bidang yang akan dipelajari atau soal-soal bidangnya adalah bidang tentang keguruan atau tentang kependidikan. Lalu tentang kesehatan, kalau kalian misalnya melamar di formasi kesehatan, maka yang akan keluar adalah tentang kompetensi bidang kalian di bidang kesehatan. Nah, waktu itu saya di analis pariwisata, saya backgroundnya adalah pariwisata, maka soal-soal yang muncul adalah soal-soal yang berkaitan dengan pariwisata. Jadi memang ini lebih spesifik lagi sifatnya. Jadi saya kira untuk yang dulu kuliahnya baik-baik aja, kuliahnya aman-aman aja, saya kira bisa menjawab. Karena saya bisa pastikan ketika saya menghadapi SKB tahun 2018 lalu, 85% ya pelajaran yang saya dapatkan di kuliah itu muncul dan masuk di pertanyaan-pertanyaan SKB bidang yang saya hadapi. Oke teman-teman semuanya, kita masuk aja ke contoh-contoh soal yang saya hadapi sebagai analis pariwisata, formasi analis pariwisata untuk kualifikasi pendidikan S1 manajemen pariwisata, yang bisa menjadi referensi buat kalian, terutama kampus saya, alumni kampus saya di STE Pari Afripa Bandung yang ingin melamar di formasi analis pariwisata. Oke teman-teman semuanya, pola soalnya atau soal-soal yang masih saya ingat ini ya sampai dengan sekarang adalah seperti yang bisa kalian lihat di bawah ini. Jadi waktu itu saya ditanya Menteri Pariwisata, di bawah ini yang tidak pernah menjadi Menteri Pariwisata adalah ABCDE. Lalu ada tentang Sabta Pesona, kalian harus disuruh menjawab atau memilih jawaban Sabta Pesona secara berurutan. Lalu yang ketiga, waktu itu tentang lokasi destinasi pariwisata. Saya dikasih soal waktu itu Wakatobi ya. Wakatobi itu ada di provinsi mana. Lalu tentang 10 destinasi prioritas atau 10 Bali baru, itu lokasinya ada di mana aja, apa aja nama destinasinya. Lalu yang sekarang hits adalah 5 destinasi super prioritas yang diperakasai oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bapak Sandiaga Uno. Jadi satu hal lagi yang perlu saya sampaikan di tengah-tengah ini adalah bahwa soal SKB saya yakin dia akan mengikuti zaman atau harus up to date.
Artinya memang teman-teman harus mempelajari kualifikasi bidang kalian sedini mungkin, harus update artinya supaya tidak ketinggalan soal-soal. Karena soal-soalnya akan menyesuaikan dengan zaman kalian melamar CPNS. Lanjut, okupansi, bahkan bahasa-bahasa hotel itu juga muncul. Okupansi itu apa, lalu pariwisata halal itu apa, karena tahun 2018 dulu hits banget tuh tentang pariwisata halal, dan memang keluar akhirnya pariwisata halal. Lalu ada komponen aksesibilitas, amenitas, atraksi yang saya yakin kalian sudah dapatkan itu semenjak semester 1 kuliah dulu. Lalu juga ada ibu kota negara dan bahkan provinsi, hal-hal simpel seperti itu masih keluar. Lalu ada rumah adat, suku, lagu tradisional, senjata tradisional dari setiap provinsi atau daerah. Lalu ada juga tentang manajemen, sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, teknologi, hingga hukum-hukum mengenai hukum ekonomi. Nah, jumlah soalnya sama, 100 soal selama 90 menit. Selama 90 menit kalian harus jawab. Jadi saya kira seperti itu ya. Dan satu hal lagi, bobot dari SKB ini lebih tinggi dibandingkan SKD. Jika SKD hanya 40%, teman-teman nanti di SKB akan mendapatkan bobot 60%. Nah, buat kalian yang nanti misalnya di ranking SKD-nya nomor 2 atau urutan kedua, kalian bisa balas dendam nih. Strateginya adalah menaikkan nilai di SKB supaya kalian bisa mendapatkan posisi pertama ketika akumulasi nilai SKD dan SKB gitu loh. Nah, dulu ketika 2018 saya alhamdulillah di SKD-nya peringkat 1, di SKB pun peringkat 1, artinya tidak ada lawan gitu loh. Nah, bagi teman-teman nantinya strategi seperti itu. Kalau memang nanti di awal ketika mengetahui SKD kalian kurang memuaskan atau berada di poin atau di peringkat 1, peringkat 2, 3 atau 4 gitu loh, kalian balas dendam dengan cara mengerjakan soal dengan baik di SKB agar kalian bisa menyusul nilai yang SKB-nya tadi tinggi, yang SKD-nya tadi tinggi, SKD-nya tadi tinggi. Jadi itu strategi ya supaya kalian bisa mendapatkan poin lebih tinggi dibandingkan teman-teman lainnya gitu. Jadi pertanyaan apa lagi? Saya kira sudah cukup ya tentang SKD dan juga SKB ini. Segala hal sudah saya sampaikan di sini. Kalaupun misalkan nanti ada beberapa pertanyaan yang menyusul, teman-teman bisa komen nanti di kolom komentar. Kalau masih kurang jelas lagi, silakan perbanyak referensi, perbanyak menonton video di YouTube. Karena video ini adalah hanya satu referensi saja, masih banyak referensi dari orang-orang lain, youtuber lain juga. Perbanyak latihan soal tentunya, karena sudah banyak nih soal-soal CAT yang disuguhkan secara khusus, secara gratis di internet. Jadi intinya perbanyak latihan, perbanyak mempelajari pola soal, dan juga memperbanyak doa supaya kalian bisa menghadapi soal-soal nanti dengan mudah. Ya, baiklah, saya kira cukup sekian video kali ini tentang SKB dan juga SKB. Saya berharap dan saya juga berdoa bagi kalian yang menonton channel ini, yang menonton video ini. Ya, saya yakin adalah orang-orang yang mencari informasi tentang SKD, SKB, ataupun tentang CPNS 2021. Saya doakan kalian semua lolos ya, kalian semua lolos dan bisa melewati soal-soal SKD, SKB ini dengan mudah, sehingga kalian bisa bergabung menjadi ASN profesional di tahun 2021. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Salam sehat, salam ASN, salam generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.